Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sito Gauzan Alfarizi Otian. Sekarang saya ingin mengerjakan tugas informatika, yaitu presentasi tentang rekam medis elektronik atau RME. Rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik atau dalam bahasa Inggris yang dikenal sebagai electronic medical record adalah sistem digital yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data medis pasien secara terintegrasi. RME merupakan versi digital dari rekam medis konvensional berbasis kertas. Nah, jadi sebelum yang rekam medis elektronik ini, ternyata RME ini masih berbasis kertas. RME mencatat seluruh riwayat kesehatan pasien, mulai dari identitas, hasil pemeriksaan, diagnosa, rencana pengobatan, resep obat, hingga catatan perawatan lainnya. RME juga terhubung dengan subsistem informasi lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan, seperti sistem informasi laboratorium, radiologi, dan farmasi, untuk memastikan data yang terintegrasi dan akurat. Nah, selanjutnya, dasar hukum RME di Indonesia. Penyelenggaraan RME di Indonesia diatur secara spesifik oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ternyata RME ini sudah diatur oleh undang-undang. Undang-undangnya sendiri itu ada di nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Beberapa poin penting dari peraturan ini adalah: yang pertama, setiap fasilitas pelayanan kesehatan termasuk praktik mandiri dokter, puskesmas, klinik, dan rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Nah, ternyata di poin nomor 1 ini, RME ini harus sudah wajib ada di setiap praktik mandiri kesehatan seperti dokter, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Nah, yang nomor 2, fasilitas kesehatan wajib mengoperasikan sendiri sistem RME dan membuka seluruh isi RME pasien ke Kementerian Kesehatan. Ketiga, penerapan RME ini memiliki batas waktu, di mana seluruh fasilitas kesehatan harus menyelenggarakan RME paling lambat 31 Desember 2023. Data RME ini sudah harus ada paling lambat tanggal 31 Desember 2023 tahun lalu. 2 tahun lalu. Nomor 4, RME juga didukung oleh regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Nah, ternyata di poin nomor 4 ini RME ini juga didukung oleh undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Nah, yang selanjutnya, komponen dan fitur RME. Yang pertama itu ada informasi identifikasi pasien. Nomor 2, riwayat anamnesis. Nomor 3, catatan pemeriksaan fisik. Nomor 4, diagnosa dan penata laksanaan. Nomor 5, itu hasil laboratorium dan pemeriksaan radiologi. Nomor 6, sistem manajemen resep. Nomor 7, pencatatan perkembangan. Nomor 8, keamanan data. Nah, selanjutnya ada tujuan dari rekam medis elektronik. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nomor 2, mempercepat pelayanan. Nomor 3, meningkatkan kualitas dan keamanan pasien. Nomor 4, meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan. Nomor 5, meningkatkan kepuasan pasien. Nah, keamanan dan privasi data pasien. Salah satu kekhawatiran terbesar dalam penerapan RME adalah keamanan data medis pasien. Data ini sangat sensitif dan memerlukan perlindungan maksimal. Sistem RME yang baik harus mematuhi prinsip-prinsip berikut. Nomor 1, ada kerahasiaan. Hanya individu yang berwenang, misalnya dokter, perawat, atau staf administrasi yang ditugasi yang boleh mengakses data pasien. Nah, di kerahasiaan ini hanya dokter, perawat, atau staf
administrasi yang boleh mengakses data pasien. Yang nomor 2, integritas. Data yang disimpan harus akurat, lengkap, dan tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Setiap perubahan atau penambahan harus dicatat secara rinci. Misalnya siapa yang melakukan, kapan, dan mengapa. Ini dikenal sebagai audit trail. Nomor 3, ketersediaan. Data harus dapat diakses kapan saja, di mana saja oleh tenaga kesehatan yang berhak. Sistem harus memiliki cadangan backup dan rencana pemulihan bencana disaster recovery plan untuk memastikan data tetap tersedia. Nah, data yang nomor 3 di ketersediaan ini, data itu harus punya backup dan rencana pemulihan bencana atau bisa dikenal disaster recovery plan. Nah, selanjutnya itu ada peran pasien dalam rekam medis elektronik. Nah, ternyata di sini tuh peran pasien juga ada perannya. Nomor 1 itu berhak meminta salinan rekam medis mereka. Nah, jadi nomor 1 ini ternyata pasien bisa atau punya hak untuk meminta salinan rekam medis dia, baik secara cetak maupun elektronik. Pasien memiliki kendali penuh atas data mereka. Sebelum data RME dibagikan, pasien harus memberikan persetujuan terlebih dahulu. Yang nomor 3, dengan akses langsung ke data RME, pasien dapat lebih memahami kondisi kesehatan mereka, hasil pemeriksaan, dan rencana pengobatan. Ini akan mendorong pasien untuk proaktif dalam menjaga kesehatan. Yang selanjutnya itu ada manfaat dari RME. Manfaatnya itu yang pertama ada mengurangi penggunaan kertas dan kebutuhan ruang penyimpanan fisik. Nah, yang nomor 1 ini manfaatnya bisa dibilang mengurangi penggunaan kertas. Nomor 2, mempercepat proses pendaftaran, pencarian data pasien, dan membuat laporan. Nah, nomor 2 ini juga mempercepat proses ini ya, administrasi, bisa dibilang proses pencarian data pasien, pembuatan laporan, dan proses pendaftaran. Nomor 3 itu mengurangi risiko kesalahan akibat tulisan tangan yang tidak terbaca atau data yang tidak lengkap. Selanjutnya nomor 4, mendukung pengambilan keputusan klinis yang berbasis bukti. Nah, nomor 4 ini maksudnya itu mendukung jadi setiap keputusan itu harus ada berbasis buktinya. Nah, nomor 5, pasien dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Nomor 6, mempercepat proses pendaftaran, pencarian data pasien, dan pembuatan laporan. Nah, selanjutnya itu ada hambatan dari rekam medis elektronik. Nomor 1, biaya investasi tinggi. Biaya untuk membeli perangkat keras, komputer, server, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan bisa sangat mahal, terutama bagi fasilitas kesehatan kecil. Nah, hambatan yang pertama ini yaitu biaya itu sangat mahal, apalagi untuk rumah sakit yang masih dibilang kecil. Nomor 2, pelatihan dan adaptasi staf. Tenaga kesehatan terutama yang sudah terbiasa dengan sistem manual perlu beradaptasi dan dilatih untuk menggunakan sistem RME. Nah, hambatan yang kedua ini masalah tentang adaptasi, karena biasanya sebelum ada RME ini tenaga kesehatan itu masih terbiasa dengan sistem manual. Yang selanjutnya itu ada standarisasi data. Agar data dapat dipertukarkan antar fasilitas kesehatan, diperlukan standarisasi format data di Indonesia. Upaya ini diatasi dengan platform Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan yang berfungsi sebagai jembatan data nasional. Nah, selanjutnya itu kesimpulan, rekam medis elektronik adalah sebuah revolusi dalam dunia kesehatan yang mengubah cara data medis pasien dikelola dari format kertas ke format digital. Ternyata selain ada kelebihan dan manfaat, RME ini mempunyai juga hambatannya, dan RME ini pun mempunyai aturan undang-undangnya sendiri. RME bukan sekedar alat digitalisasi, melainkan sebuah fondasi untuk sistem pelayanan kesehatan yang lebih efisien.
terintegrasi, dan berpusat pada pasien. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.